Ya selama ini kan yang kita pahami kan ya Allah kan maha tahu gitu kan, mestinya ya apa yang kita lakukan dia tahu semua gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan mungkin terkhusus kepada ketua majelisnya, jikalau sekiranya kami ingin untuk bergabung dalam torekah ini, langkah apa yang harus kami lakukan? Mungkin seperti itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Masih ada Bapak dari sebelah kanan? Ada? Silakan Pak. Besok kami sudah tidak ada di sini nih. Mumpung ada waktu, kesempatan silaturahim dalam acara apa walimatul arsya murs. Ya silakan Bapak. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Pas sebelah kanan saya. Oh masih ada. Ini mata, ini Pak siapa ya? Kok mirip Pak Saiful Karim ini? Matanya, mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parisno. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Saya sering atau pernah mencermati ada di mushaf ayat. Ada dua ayat yang berbeda, sifatnya kontradiksi tapi bisa menghasilkan satu titik temu. Contohnya ada salah satu ayat yang kalau nggak salah komplitnya saya kurang hafal gitu ya, ada bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Tapi ada ayat yang lain di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 62. Arabnya saya nggak bisa gitu ya. Ya bahasa Jawa aja boleh Pak. Terjemahnya ya gitu, bahwa sesungguhnya orang mukmin, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang penting beriman kepada Allah dan hari ini. Nah itu gimana itu relevansinya di ayat yang satu, yang pertama itu kontradiksi, kalau bukan Islam itu tidak diridhoi oleh Allah. Terus yang ayat yang kedua, kok bagi Allah teh emang nggak pikirin gitu masalah agama, yang penting mah beriman kepada Allah. Mohon dijelaskan berkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aplaus dulu buat penanya, 3 penanya kita malam hari ini. Baik, saya menyimpulkan ya dari Ibu tadi perbedaan terkait tentang entitas Nabiullah Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Mungkin kita langsung saja narasumbernya nih. Kira-kira yang Ibu minta yang jawab dari 3 narasumber kita yang mana Bu? Yang sesuai judul, tema, dan permasalahannya. Berarti ini syahadat ya. Ini syahadat kan isinya kita menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulnya. Kan bisa tanya, kok bukan Nabi Muhammadnya gitu ya. Ya mungkin bisa dijelaskan Mbak narasumber kita malam hari ini perbedaan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Dipersilakan. Suruh milih tuh siapa ya? Saya pilih Pak Syekh siapa tadi? Syekh Ngeling. Silakan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan tadi, yaitu perbedaan Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad. Itu berarti Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul menurut pandangan
ulama-ulama sufiyah ahli tasawuf itu kita ketika kami di sekolah madrasah tentang Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tapi Rasul diberi wahyu supaya mentabligh, menyampaikan pada umat. Tapi di sini untuk ahli tasawuf itu kan Nabi adalah manusianya, kalau Rasul adalah nurnya Allah yang menempati pada manusia. Itu karena Nabi itu bisa mati, Rasul itu tidak manusia, tidak bisa mati. Tidak mati. Yang mati adalah yang bernyawa. Seperti presiden itu tidak manusia. Presiden ada nama jabatan. Rasul jabatan dari Allah, nurnya Allah. Maka presiden tidak mati, yang mati adalah manusianya. Ketika itu bisa diwariskan dengan dipilih rakyat. Yang dulu Bapak Soekarno, Bapak Soeharto sampai sekarang Pak Prabowo itu namanya, tapi presidennya itu tidak manusia. Ini adalah suatu jawaban yang mungkin bisa cukup untuk memuaskan ya, karena Rasulullah itu adalah utusan Allah. Yang mana utusan itu nurnya Allah. Selagi nur, selagi Allah itu ada, Allah pasti selalu ada, tidak ada sirna. Artinya apa? Nurnya Allah pasti selalu ada. Artinya Rasulullah itu utusan Allah, itu nurnya Allah, menempati pada seorang manusia yang dipilih Allah, yaitu Nabi. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengangkat Nabi lagi karena ditutup. Maka Muhammadun aba ahadin berjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu Nabi Muhammad adalah penutup nabi, tidak ada nabi-nabi lagi. Yang ada pewarisnya Nabi. Maka estafetnya akan turun pada pewarisnya. Itu pertama yang diwarisi kerohanian, nurnya Allah adalah diturunkan pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hadis Nabi menyebutkan, "Masyaallahu fi sadri illa wasabuhu fi sadri Abi Bakr." Tidakkah Allah itu mencurahkan pada isi dadaku kecuali aku curahkan pada isi dadanya Abu Bakar. Artinya Sayyidina Abu Bakar itu diwarisi isi dadanya Kanjeng Nabi Muhammad, menerima estafet secara rohani. Sayyidina Abu Bakar diwarisi ilmu kerohanian Sayyidina Abu Bakar. Itu setelah dari itu diwariskan lagi seterusnya secara estafet. Itu yang namanya sekarang disebut Al-Quran waliyan mursyida. Wa may yudlil may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil walan tajid lahu waliyan mursyida. Orang yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka itulah petunjuk Allah. Orang yang dikehendaki Allah tersesat, maka hidupnya tidak menemukan seorang pembimbing, yaitu yang menunjukkan jalan, waliyan mursyida. Orang yang dikehendaki Allah Ta'ala tersesat, hidupnya tidak menemukan seorang pembimbing, yaitu wali yang mursyida. Itulah sang pembawa estafet Rasul Muhammad. Semoga ini memuaskan ya dari pertanyaan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai Beling ya terkait tentang perbedaan Nabi dan Rasul Muhammad. Udah clear Bu ya. Kemudian kita lanjut tadi terkait pertanyaan tentang wasilah dan bagaimana cara untuk masuk tarekat ini. Saya rasa ini nanti di akhir ya, bagus sama Pak Ketua ini. Sebagai Ketua Majelis, Ketua Tarekat Majelis Tarekat Naqsybandiyah Khalidiyah. Mungkin terkait pertanyaan Bapak tadi itu, Pak siapa namanya? Oh,
Pak Risno terkait tentang ayat Al-Quran yang kontradiktif. Ya, ini perlu pendalaman, penjelasan yang sangat mendalam. Apakah benar ini Islam adalah agama yang satu-satunya yang diridhoi, dan satu sisi ada ayat yang menganggap ya bukan cuma Islam saja di Al-Quran ya, ada Yahudi disebutkan, ada Nasrani dan lain-lain. Mungkin ini saya persilakan jadi dengan Nora. Oh, Nora. Indonesia. Oke, dipersilakan Pak Syekh. Ada mic? Ada, ano, mic. Nanti kalau kurang pas saya bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan Pak Risno, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani itu apa tadi? Bisa selamat gitu kan? Bisa mengedepankan pentingnya beriman daripada agama. Oh, gitu. Maaf. Jadi para ibu sadaya, kunaon Gusti Allah Tuh, mati, mic-nya. Mati. mati. Itu. Duduk. Ini para ibu sadaya, tadi Pak Risno naros ya kunaon Gusti Allah ente nah kumaha tadi Pak? Yang pertama, ayat bunyinya bahwa selain Islam itu tidak diridhoi. Ya. Yang ayat kedua di Al-Baqarah 62 bahwa yang saya tangkap bahwa masalah agama saudara tidak begitu penting. Yang penting beriman. Ya, merek agama ya Merek maksudnya. agama gitu ya. Intinya kedepankan beriman ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini ya, Allah tidak mencerah senda nama untuk pandang bulu. Arek agama naon wae, arek Yahudi, arek Nasrani, arek Islam. Yang penting beriman. Nah, di dia kudu aya pemahaman nu leuwih jero ya. Apakah Yahudi anu beriman bisa diridhoi Allah gitu. Atau Nasrani naon wae merek agama bisa diridhoi Allah asalkan beriman. Naon nu disebutkeun beriman? Anu kapenatu abdi beriman teh lain salah kadar keyakinan. Jadi agama teh sanes keyakinan para ibu sadaya. Agama teh kudu beriman. Iman teh sanes keyakinan. Eta aya unsur Allah anu ditanamkeun kana kalbu urang sadaya. Anu sok disebutkeun baiat penanaman nur iman. Nur kitab atau roh iman atau roh kitab. Berarti maksud iman teh sanes keyakinan tapi diasupkeun kana kolbu nalika diaktifkeun rohani urang nalika beat ya ibu sadaya gitu. Arek Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu beriman nyata iman anu diasupkeun lewat baiat ka guru mursid anu waris pasti eta jalma teh
diridhoi ku Gusti Allah gitu. Jadi itu khusus ke agama Islam nya iman teh diasupkeun. Cuma iman teh diasupkeun. Selain akal kada percaya gitu. Tanamkan. Jadi para warga sadaya penting na baiat teh nyata aya proses penanaman nur iman karena kalbu urang tegasna diasupkeun iman mun baheula mah Kangjeng Nabi Muhammad diasupkeun nur iman melalui malaikat Jibril. Eta proses beat. Tah dugi ka ayeuna ge aya sabab aya estafetna, aya mata rantaina, aya ulama pewaris anu sok disebutkeun al ulama warasatul anbiya. Jadi anu katojo ku hadis al ulama warasatul anbiya teh sanes ustad, sanes kiai, tapi anu kawarisan ku ilmu rohani anu bisa nanamkeun nur iman sareng nur kitab atau ruh iman ruh kitab karena kalbu urang anu bisa ngabaeat. Berarti tetap orang sadaya awal pertama lamun orang hayang ngaktifkeun ruhani orang, lamun orang hayang ngasupkeun keimanan orang, nah nyata awal pertama mah kudu teangan guru mursyid sang pembawa wasilah tea. Mungkin jawaban misi abdi itu barangkali ada yang menambahkan. Udah segitu aja. Ya, sudah cukup Pak Ustaz. Kalau belum puas nanti dipuaskan ya sebentar. Ya kita langsung saja mungkin untuk pertanyaan terkait wasilah dan cara masuk tarekat. Pakai aja. Khusus untuk di tarekat. Pakai dulu belum rampung. Polisi Nusantara ini untuk Pak Ketua Bapak Insinyur Teguh Munajat. Terima kasih. Saya kira ini pertanyaan-pertanyaan yang berat. Jadi saya mencoba untuk mengurai semua ini dulu ya. Mohon maaf ini ya. Semoga ini bisa saling menjelaskan. Jadi di Quran yang surat Al-Hujurat Tentang apa? Tentang apa? Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Oh iya. Kalau tentang Rabb amanah. Arab Badui mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, kami telah beriman. Tetapi beliau menyatakan kamu belum beriman. Kamu baru berislam. Karena iman belum ditanamkan di dadanya. Itu poin pentingnya. Karena harus dari situ dulu. Oleh karena itu, memahami rukun iman itu bukan perkara syariat. Karena ia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Pertama, iman kepada Allah. Siapa yang pernah melihat Allah, merasakan Allah. Iman kepada malaikatullah. Siapa yang pernah berinteraksi dengan malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasulullah. Dan di situ bukan iman kepada Nabiullah. Sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Ika tadi yang pertama ya. Jadi beda kalau Rasul itu adalah makhluk ruhani sehingga ia masuk ke dalam rukun iman. Kalau Nabi itu adalah zahirnya, dia ada di alam realitas, dia ada di alam dunia ini. Itulah Nabi. Dan menariknya iman berikutnya adalah iman kepada kitabullah, bukan kepada Quran, tetapi kitabnya Allah. Jadi sekaligus nanti akan saya sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita yang dari Makassar. Jadi Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Coba ya kita agak santai sedikit. Kita mengenal, ingat waktu dulu TK ya. Wujud hitam bako
Mukhalafatul hawadisi Iyamuhu binafsihi Wahdaniyat kudrat irodat Ilmu kalam sama basor ilmu hayat ya, ilmu hayat kalam basor. Nah, saya ingin perbanyak Sama. kalam. Jadi apa yang saya tadi sebutkan itu adalah sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, afalnya Allah, perbuatan Allah di alam ketuhanan itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa didengar, tidak bisa diamati, termasuk alam Allah. Alam Allah di alam ketuhanan itu tidak bisa diketahui karena itu laisa kamitslihi syai'un. Iqra bismi rabbik itu adalah bahasa orang Quraisy. Orang Jawa tidak tahu apa itu bahasa Iqra itu apa. Kecuali setelah diterjemahkan. Orang Sunda juga tidak paham. Dan ini hanya dipahami oleh suku Quraisy. Di situ poinnya. Jadi Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu mempunyai perwujudan di alam dunia ini. Bertajalli. Seluruh tentang Allah, seluruh persifatan tentang Allah itu ada tajalinya di bumi ini. Maka itu menjadi tadi menyambung yang disampaikan oleh Ajeng Anwara. Ketika kita bersaksi kepada Allah di dunia ini adalah perwujudannya. Materi. Jadi yang sifat laisa kamitslihi syai'un itu seluruhnya ada perwujudannya. Misalnya kalam Allah mewujud di alam dunia ini menjadi Quran. Karena sebelum menjadi Quran, dia ada di alam qadim, namanya kalam qadim. Dan sebagaimana Al-Waqiah 7879, bahwa kalam Allah ada di alam qadim dan hanya bisa dibaca atau disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Pada 3.500 tahun yang lalu, ada seorang nabi, namanya Nabi Musa. Beliau mendownload, beliau mengakses kalam Allah di alam qadim, mewujud alam realitas menjadi Taurat. Itu bahasanya bahasa manusia, bahasa Ibrani dari bahasa Israel. Kemudian pada 2000 tahun yang lalu, ada seorang nabi namanya Nabi Isa mendownload atau membaca atau menyentuh kalam Allah di alam qadim itu, yang bentuknya cahaya, bentuknya ruh. Kemudian beliau membacanya, dan di alam realitas di dunia ini mewujud menjadi kitab Injil. Dan 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW mendownload kalam qadim yang sama, mewujud di alam dunia menjadi Al-Quran. Pertanyaan kritisnya, apakah kalam Allah yang di alam qadim itu, yang didownload oleh Nabi Musa, atau Nabi Isa, atau Nabi Muhammad, itu adalah sesuatu yang berbeda? Tidak mungkin. Itu adalah qadim. Qadim itu adalah sesuatu pasti, yang baku. Dia ada mendahului alam realitas ini, dan dia tetap ada walaupun alam realitas ini hancur. Jadi prinsip qadim adalah seperti itu. Dan kami di Tarekat ini adalah belajar dari perspektif itu. Kita masuk ke qadimnya. Jadi masuk ke Quran pun Quran qadimnya. Kita bukan anti terhadap mushafnya. Perlu itu. Karena itu alat untuk mengkoreksi. Dan pewahyuan terakhir itu adalah telah dilakukan oleh seorang Nabi yang agung, itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya pasca nubuah berakhir, tidak ada pewahyuan, tetapi selalu ada seseorang yang diberikan kebersihan rohaninya yang bisa mendownload kalam qadim itu. Itulah sang warasatul anbiya, itulah sang ulil amri minkum, itulah sang rasul min anfusikum, atau sang wali yang bersida. Itu tegas di dalam Al-Quran. Siapa yang akan menjaga wahyu Allah ketika hamba-hamba yang disucikan rohaninya itu tidak berada di antara kita? Bagaimana kita mengimani seseorang yang 1500 tahun yang lalu,
tahun yang lalu atau 3.500 tahun yang lalu. Makanya tema ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita berbicara dalam level syariat, dalam level yang sifatnya duniawi, kita pasti akan terjebak dengan sudut pandang. Kita akan terjebak dengan perspektif. Makanya di ilmu ini kita naik ke dimensi kodimnya. Dimensi kodim ini, kalau saya cerita fisikanya mudah-mudahan ada yang paham ya. Jadi fisika di alam materi, saya analogikan HP. Di alam materi ini semua orang menyebut bahwa ini HP. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didefinisikan, bisa dideskripsikan. Dan di dalam HP ini ada aplikasi yang bisa kita operasionalkan. Ada WA, ada ChatGPT, ada Google Map dan sebagainya. Itulah yang namanya syariat. Ketika kita naik ke alam berikutnya, di sistem HP ini ada yang namanya bahasa program. Siapa yang bisa membaca bahasa program? Adalah orang-orang yang ahli. Kalau kita analogikan dengan yang tadi, itu adalah hamba-hamba yang disucikan, yang bisa mendownload alam kodim yang ada di alam kodim. Itulah ahli IT kalau di dalam dunia ini. Sebelum HP itu menjadi bahasa program, ada yang namanya bahasa imajiner, bahasa konsep yang baru ada di dalam otak manusia. Tidak terlihat, bagaimana siapa yang tahu yang ada di otaknya Bill Gates katakanlah sebelum menciptakan bahasa aplikasi ini. Itulah kurang lebih analoginya. Alam ketuhanan itu seperti itu, tetapi Tuhan lebih dari itu, karena Tuhan adalah maha, alam maha. Sehingga dia laisa kamitslihi syai'un, karena tidak bisa dikenali di alam dunia ini. Oleh karenanya, saya lanjut ke yang dari Makassar tadi. Perlunya wasilah, karena kita di alam realitas ini yang terbatas, tidak mungkin berhubungan dengan alam yang maha mutlak. Maka ada yang namanya alam intermediate, alam kodim. Itulah yang namanya ruhani Rasul. Jadi bagaimana agar, dan menariknya lagi, diri kita itu ada ruh yang merupakan entitas kodim yang berasal dari tiupan Allah, dan melalui ruh itulah kita bersambung kepada dimensi ruhani Rasulullah. Dan cara-caranya selanjutnya itu yang tadi dari itu, bagaimana agar kita bersambung, maka kita dilakukan aktivasi ruhaninya. Bagaimana caranya? Cukup Bapak dan Ibu bertekad diri dan meyakini sepenuhnya bahwa saya harus ketemu kepada Allah, yang jasad akan kembali kepada wujud asalnya, kepada asalnya manusia berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah, yang roh akan kembali kepada yang maha ruh. Nggak mungkin roh kita masuk ke tanah, itu nggak mungkin. Silakan Bapak Ibu buka saja kuburan, dicari di situ tidak akan ada ruh. Sudah banyak penelitian Bapak Ibu bahwa hasil pengamatan di alam kubur itu yang nggak ada yang dicerita itu. Jadi beda antara kuburan dengan alam kubur. Alam kubur adalah alam rohani, alam dibalik alam realitas ini. Sehingga untuk mempersambungkan itu maka kita perlu wasilah. Wasilah adalah sebuah sistem rohani, kebersambungan antara roh manusia di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam maha qadir melalui karakter dimensional, ialah ruhani Rasul. Itu adalah rangkaian rukun iman itu. Iman kepada Allah melalui Rasul. Isinya ya kita bunuh itu. Tetapi kita yang awam ini yang nggak bisa masuk situ. Oleh karenanya disampaikan dengan Nora, pada setiap zaman ada loh seseorang yang ditunjuk. Dan orang itulah yang akan mempersambungkan rohani kita. Itulah yang namanya rohani atau baiat. Kemudian akhirnya mungkin saya bisa, mudah-mudahan bisa menjelaskan apa yang disampaikan Pak Paresno ini. Menurut saya ini kesulitan tingkat tinggi ini. Jadi ketika
Islam dipahami dalam perspektif syariat, maka kita akan ketemu namanya, ketemu lokusnya, ketemu ruangnya, ketemu waktunya, ketemu identitas. Kita bisa deskripsikan itulah Islam. Tetapi kalau kita masuk kepada makna kodimnya, Islam adalah berserah diri. Coba, kalau kita bicara siapa yang orang Islam, orang yang sudah berserah diri, maka menjadi pas kalau kita gabungkan dengan Al-Hujurat 14, jadi yang selamat adalah orang yang beriman dan sudah berserah diri. Orang Yahudi selamat di zamannya. Kan gitu kan. Masa Nabi Musa tidak selamat? Nabi Musa adalah seorang nabi, seorang rasul, pembawa wahyu, masa tidak selamat? Nabi Isa seorang rasul, seorang nabi, pembawa wahyu, masa tidak selamat? Ya, yang penting adalah itu. Jadi instrumen atau alat untuk menentukan seseorang masuk surga atau enggak, selamat atau tidak, bukan dari merek agamanya, tetapi kualitasnya. Apakah kualitas kita sudah menyerahkan diri? Apakah kualitas keimanan kita sudah bersambung ke dalam sistem wasilah? Itu yang menentukan. Tidak penting merek dan nama. Karena ketika, bahkan jangankan beda agama, satu agama pun ketika beda nama yang sudah disampaikan, itu akan bisa kita saling salah menyalahkan. Sehingga sekali lagi kami sampaikan, kami bukan anti syariat, kami tidak mengurusi itu, karena sudah ada ahlinya. Kalau saya ditanya, kalau saya ini ahli juga beliau syariat, atau kalau saya nggak begitu paham itu. Paham sih paham, tetapi tidak ahli. Jadi kami itu melengkapi udhulu fisilmi kafah. Jadi beragama harus kafah. Kalau yang syariat orang sudah tahu semua. Tetapi rohani kita bersambung apa tidak kepada Allah, itulah yang menentukan. Manusia adalah makhluk rohani. Kalau jasad ini mah hancur, masuk ke ini ke tanah, dalam kubur mah sudah selesai ceritanya. Tapi rohani kita bisa kembali kepada Allah atau tidak. Ini sekedar gambaran Bapak dan Ibu. Di ilmu ini, Al-Quran itu bukan teks lagi, tetapi sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita benar-benar menjadi pelaku di situ. Jadi ketika kita masuk barzah, kenapa kita harus mati dulu? Barzah itu alam qadim, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Barzah sudah ada sekarang, dulu yang akan datang sudah ada, dan roh kita adalah qadim. Qadim ketemu qadim, makanya konkret, nyata. Itu menurut Syekh Profesor Kadirun Yahya. Metafisika, dikali metafisika, hasilnya fisika, nyata. Keimanan kita adalah metafisika, alam kubur adalah metafisika, ruhani kita adalah metafisika. Metafisika, hasilnya fisika. Kita bermimpi, itu adalah metafisika. Angan-angan perasaan kita di saat bermimpi adalah metafisika. Tapi metafisika ketemu metafisika adalah nyata. Kita mimpi dikejar-kejar anjing seolah-olah nyata, kurang lebih seperti itu. Saya kira jelas Pak Marisno. Tapi kami ingin membuka ini, saya kira ini penting ya, ini kan perjalanan kita. Terus terang saya lama sampai kepada ketemu ilmu ini dan sampai saya menentukan bahwa saya harus mengikuti ini. Saya sangat panjang lebar menelusuri sampai bertemu ilmu ini. Jadi jangan sia-siakan kehidupan ini, bahwa kita akan kembali kepada Allah Sang Maharu, maka kita harus mengenal roh kita selagi kita masih di dunia ini. Ya. Saya kira itu Pak Moderator, saya kembalikan. Ya, aplaus dulu untuk ketiga narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin karena waktu dan suasana sudah tidak memungkinkan ya. Oh tadi masih ada ya cara memasuki tarekat ini katanya. Oh tinggal daftar saja sama Ahlul Baitnya katanya. Kebetulan untuk wilayah Majalengka ini pimpinan wilayah tarekat ada sama Ahlul Bait Pak Jaya ya.
Adapun teman-teman yang lain di luar wilayah Makassar bisa hubungi Pak Kiai Kora ya. Dia Korwil, koordinator wilayah untuk Kota Makassar. Baik Bapak Ibu semua, di penghujung acara ini terima kasih sekali lagi atas pertanyaan, masukan dan kehadirannya pada malam hari ini. Maka dialog kita sangat bisa memberikan pencerahan yang sangat begitu mendalam. Pada satu kesimpulan di tema kita di belakang adalah Islam rahmatan lil alamin. Itulah mungkin yang dimaksud oleh Pak Risno ya. Ketika agama sudah kafah, ketika agama sudah memasuki dimensi kodim, maka tidak ada lagi merek. Buktinya, coba Bapak buka di dalam Al-Quran. Apakah pernah Allah berfirman, wahai orang-orang Islam? Kan tidak. Yang dipanggil dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran itu bukan untuk satu merek. Karena Al-Quran adalah, Islam adalah rahmatan lil alamin, memperbaiki, menyempurnakan agama atau kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau memperbaiki, menyempurnakan, apakah barangnya beda apa sama? Ya sama dong. Jadi bukan di merek. Begitu pula tadi Ibu ya, perbedaan Nabi dan Rasul Muhammad. Kenapa tidak menyaksikan nabinya? Karena di syahadat itu sangat jelas kita harus bersaksi, kata kalimat present tense ya. Artinya semua orang tidak dibatasi hanya menyaksikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Tapi carilah Rasul Muhammad itu yang dulunya dibawa oleh zahirnya yang namanya Nabi Muhammad. Tapi setelahnya ada ulama pewaris ya, seorang al-ulama yang disebut tadi surah Al-Kahfi, waliyan mursyida atau ulil amrih minkum. Dia adalah manusia utusan Allah yang mewakili Allah, dan itulah visi misinya dalam visi misi ketuhanan sebagai seorang khalifah yang disebut dalam surah An-Nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Allah itu adalah memiliki seorang khalifah yang mewakili Tuhan di muka bumi ini adalah seorang manusia yang disebut sebagai Malikin Nas. Buktinya di kitab Torah disebut Is Elohim. Is artinya apa? Adalah manusia laki-laki. Elohim adalah Tuhan. Berarti Tuhan mendekati, menghampiri dunia ini melalui manusia utusannya, dan dalam Al-Quran disebut sebagai domir huwa, manusia laki-laki. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.